Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen proyek. Hari ini kita membahas tentang tahapan-tahapan dari manajemen proyek. Kita mulai saja ya. Oke. Apa saja tahapan dari manajemen proyek? Di sini ada 4 tahapan manajemen proyek yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan proyek. Balik lagi kita bahas tentang tujuan. Tujuannya untuk apa? Proyek tersebut. Lalu supaya tujuan tersebut tercapai dan biaya-biaya yang sudah diestimasi sesuai. Lalu waktu pelaksanaan proyeknya tepat waktu selesainya, maka harus dibuat sebuah tahapan, bukan sebuah ya, 4 tahapan manajemen proyek. Jadi yang pertama adalah inisiasi proyek. Di dalam inisiasi proyek itu apa saja yang dilakukan? Jadi yang pertama adalah menentukan tujuan proyeknya apa, lalu menentukan apakah proyek tersebut layak untuk dilakukan, lalu apakah proyek tersebut layak nantinya misalnya digunakan oleh orang tertentu dan lain sebagainya. Juga harus bisa mengidentifikasi hasil utama atau hasil akhir dari proyek yang akan dikerjakan. Misalnya proyek KTP-nisasi. Nah, harus identifikasinya adalah KTP tersebut bisa menyasar ke semua masyarakat Indonesia. Jadi semua masyarakat WNI ya, itu memiliki KTP. Itu harus semuanya terlaksana. Itu adalah identifikasi hasil utama atau hasil akhir dari proyek KTP-nisasi. Atau misalnya proyek untuk pengadaan komputer di kabupaten misalnya, atau yang tingkat yang lebih rendah saja ya, di kelurahan misalnya, kelurahan Banguntapan misalnya. Nah, itu identifikasinya adalah semua petugas yang ada di kelurahan itu dapat menggunakan komputer. Lalu menggunakan komputer di sini untuk operasional ya, untuk operasional pelayanan masyarakat sehari-harinya. Harus bisa, jadi nggak cuma sekedar komputernya digunakan untuk main game, soliter atau apa. Jadi mereka harus bisa mengoperasikan dari mulai membuka komputer start, lalu dia mencari menunya, lalu dia menggunakan aplikasi yang mendukung layanan untuk masyarakat, lalu bisa memasukkan data atau entry data, lalu dia juga bisa memproses, jadi misalnya mengetik ya, lalu mengeprint dokumen dan lain sebagainya. Itu hasil identifikasinya itu. Jadi ketika nanti proyeknya akan berjalan, itu pimpinan proyek dan juga stakeholder atau pihak-pihak yang terkait dengan proyek sudah tahu, oh ini nanti hasilnya semua petugas dari kelurahan bisa menggunakan komputer dengan baik gitu. Jadi komputernya nggak nganggur, nggak didiamkan saja, begitu ya. Lalu ini langkah-langkahnya dari inisiasi proyek. Langkahnya apa? Yang pertama adalah melakukan studi kelayakan. Apakah proyek tersebut layak untuk dilakukan? Lalu mengidentifikasi ruang lingkupnya. Jadi apa saja sih? Misalnya sumber daya yang harus digunakan, misalnya apakah menggunakan komputer, apa menggunakan fasilitas yang lain dan lain sebagainya.
Itu identifikasi ruang lingkupnya. Termasuk misalnya menyasar ke sasaran-sasaran masyarakat tertentu. Nah, itu harus jelas. Siapa nantinya yang menggunakan komputer? Itu seperti itu. Atau umur berapa? Lalu pelatihan perlu digunakan atau tidak, perlu dilakukan atau tidak pelatihan dan lain sebagainya. Itu ruang lingkup. Lalu mengidentifikasi hasil akhir yang dituju dalam proyek. Ini seperti yang tadi sudah saya bilang, misalnya proyek pengadaan komputer di Kelurahan Manguntapan. Identifikasinya adalah semua petugas yang ada di kelurahan itu bisa menggunakan komputer dan mengoperasikannya untuk layanan masyarakat. Itu seperti itu contohnya. Lalu menentukan stakeholder, pihak-pihak yang terkait siapa saja. Misalnya untuk pengadaan komputer. Nah, ini melibatkan nanti suppliernya siapa ya? Itu stakeholder. Suppliernya dari toko A misalnya. Toko A. Terus kalau di sana menyediakan komputernya speknya apa saja, harganya berapa gitu. Itu kita harus survei ya, dalam suatu proyek harus ada surveinya gitu. Jadi untuk nantinya melihat apakah ada perbedaan antara supplier satu dengan supplier yang lain gitu, seperti itu. Lalu mengembangkan sebuah studi kasus. Jadi kalau misalnya sebelumnya ada kasus dengan proyek yang sama, misalnya kita bisa belajar dari situ. Kalau misalnya sebelumnya saya pengadaan komputer, tapi setelah pengadaan tidak ada pelatihan, nah itu kan berarti yang menggunakan komputer nanti nggak paham caranya membuka Microsoft Excel misalnya, lalu dia menjumlah nominal-nominal tertentu, misalnya angka-angka gitu. Kan kalau menggunakan Excel kan ada caranya, kan? Button mana yang harus diklik dan lain sebagainya. Itu perlu pelatihan. Jadi kita bisa belajar dari kasus yang sebelumnya terjadi. Berarti selain pengadaan komputer juga harus ada pelatihan kepada siapa? Kepada petugas dari kelurahan. Jadi kita mengajari caranya menggunakan komputer dengan baik itu seperti apa sih? Tuh. Lalu tahapan yang kedua adalah perencanaan proyek. Nah, setelah tadi sudah kita membuat inisiasi, lalu sudah disetujui berdasarkan identifikasi dari hasil akhir dari proyeknya tadi, kita melakukan perencanaan. Jadi tahapan-tahapannya kita buat apa sih kegiatan yang dilakukan saat proyek. Contohnya misalnya untuk perancangan sistem ini kita pakai contoh dari kalian bikin laporan KP aja deh ya. Untuk laporan KP kan ada perancangan sistem ya, atau perancangan sistem. Perancangan sistem itu kan yang pertama adalah menentukan spesifikasi hardware software yang akan digunakan untuk membuat aplikasi. Nah, untuk menentukan hardware softwarenya kita buat breakdown. Yang pertama menentukan hardware-nya, yang kedua menentukan software-nya. Lalu perancangan sistem setelah itu adalah membuat flowchart. Nah, lalu setelahnya diagram konteks, lalu ada DAD, misalnya diagram alir data. Nah, diagram alir data di sini kita bisa breakdown DAD level 1, level 2 sampai ke yang paling kecil yang bisa dilakukan untuk aliran data apa sampai level berapa gitu. Itu breakdown namanya. Itu contohnya. Jadi membagi proyek yang besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Lalu selain itu juga kita harus membangun tim. Timnya terdiri dari siapa saja? Ada bagian keuangan, bagian IT, dan lain sebagainya. Itu kita harus menentukan. Setelah itu menyiapkan jadwalnya. Kapan? Untuk membuat flowchart berapa hari nih? Sehari cukup kan ya? Nah, kita tulis membuat flowchart 1 hari. Kalau menentukan spek hardware software, misalnya kita butuh 3 hari untuk survei, ya kita tulis menentukan hardware software aplikasi yang akan dibuat berapa hari? 3 hari gitu. Nah, itu adalah jadwalnya untuk menyelesaikan tugas.
Nah, ini langkahnya ya, ini tadi. Lalu eksekusi, jadi mulai dilakukan setelah merencanakan, lalu mulai melakukannya. Jadi di sini ada langkah-langkah yang mencakup hal tersebut. Jadi membuat tugas, mengatur alur kerjanya, siapa dulu yang mulai melakukan, misalnya tim pemasaran, pemasaran ya. Ya, pelaksana, tim pelaksananya siapa? Orang IT sama orang keuangan misalnya. Nah, dia survei, oh harga komputer speknya segini nih. Orang IT yang menjabarkan, ini speknya butuhnya ini. Orang keuangan yang mencari infonya, oh dengan spek seperti ini ternyata harga di supplier A sekian, supplier B sekian dan sebagainya. Itu tugasnya diatur, membuat tugas dan mengatur alur kerja. Selain itu juga tetap harus ada briefing atau rapat kepada tim proyeknya. Nah, ini juga harus membangun komunikasi yang baik. Jadi jangan sampai saat eksekusi proyek atau pelaksanaan proyek berjalan itu ada konflik antar individu di dalam tim ya, karena itu akan bisa mempengaruhi pelaksanaan proyeknya gitu. Nah, ini ada monitoring kualitas kerja tim, juga ada mengatur budget atau biaya. Nah, ini setelah pelaksanaan baru ada penutupan. Penutupannya ngapain sih? Nah, kita harus memberikan hasil akhirnya kepada stakeholder. Oh, kemarin waktu perencanaan seperti ini, lalu pelaksanaannya seperti ini gitu. Nah, kita mempresentasikan kepada stakeholdernya. Lalu setelah memberikan hasil akhirnya adalah membubarkan tim proyek serta menentukan apakah proyek tersebut bisa sukses atau tidak, berhasil atau tidak. Itu dilihat, misalnya tahap akhirnya adalah sampai ke pelatihan ke petugas-petugas kelurahan tadi. Nah, itu kita akan melihat ada evaluasi. Apakah dengan pelatihan yang sudah kita lakukan itu petugas kelurahan bisa menggunakan komputer dengan baik, bisa mengoperasionalkannya dan bisa melayani masyarakat dengan baik. Itu sampai ke tahapan seperti itu. Jadi ada evaluasi. Ya, begitu. Terus ini ada langkah-langkah yang mencakup hal-hal yang ada di dalam penutupan proyek. Jadi misalnya menganalisa performa dari proyeknya, lalu ada analisa performa tim. Apakah timnya bekerja dengan baik atau tidak, itu seperti itu. Lalu penilaian individunya, kerjanya bagaimana. Lalu ada dokumentasi hasil akhir dari proyek. Jadi misalnya tahap akhirnya adalah pelatihan, itu ada dokumentasi, ada foto saat pelatihan, foto saat user atau petugas kelurahan tadi dia bisa mengoperasionalkan komputernya. Seperti itu. Lalu ada reviewnya. Bagaimana setelah menggunakan komputer tersebut, apakah mereka kesulitan atau tidak, itu harus dimintakan reviewnya. Seperti itu. Lalu ada evaluasi budgeting. Jadi biaya yang sudah dikeluarkan itu sesuai tidak dengan perencanaannya gitu. Harus dilihat apakah ada sisa uangnya dan lain sebagainya, lalu dipikirkan nanti bagaimana tahapan yang terakhirnya itu sisa uangnya mau dikemanakan, dikembalikan ke stakeholder atau bagaimana, itu ada rapat evaluasi seperti itu. Demikian kuliah dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.